Ciri-ciri burung yang nggak bisa disetting tinggi tuh gimana? Ya seperti ini bang. Nah, Dia dilihat dari apanya mas? dari gerak tubuh ekornya dia ngayun. Ngayun gimana maksudnya? Ngayun gini, naiknya Di sini pelan. kan ada contoh mungkin mas. Ah. Nah, ciri-ciri burung yang udah nggak kuat jemput tuh gimana? Ya kayak seperti kayak gini nih. Ini nggak kuat jemur. Ini mas. Nah, ini nggak kuat jemur. Ini nggak kuat jemur juga. Kalau dia burung settingannya harian tinggi nggak masalah itu bang. Dinaikin nggak masalah. Cuman di jejaknya di sesi mood 3 pakai Hongkong. Biasa kok pribadi saya pakai Hongkong. Karena untuk mendongkrak dia mental sama birahinya biar enak dia. Malam lagi. Biasanya saya kalau mau lomba nyari setting itu mandinya kalau baca lombanya sore saya mandi sekitaran jam 2 bang. Jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, dan hari ini saya bersama Mas Joko, mas ya. Ya Mas Joko. Mas Joko ini asal dari mana mas? Bandar Lampung, Tanjung Karang Pusat. Oke, jadi Mas Joko ini salah satu perawat di Sumber Rezeki Farm. Iya benar. Jadi hari ini kami berada di rumah kontrakannya Jirobi teman-teman. Jadi Betul. di sini khusus untuk burung-burung yang sudah dewasa mas ya. Sudah dewasa. Oke, jadi ada beberapa burung di sini yang akan dijual juga dengan harga yang lumayan miring juga nanti mas ya. Betul. Tidak menguras dompet intinya. Jadi Terjangkau. burung-burung yang dijual ini bukan burung-burung rusak mas ya. Bukan burung rusak, tinggal cara penanganannya aja. Oke. Tinggal moles, mandi, jemur, sama kepar aja udah itu aja. Nanti bisa lah dibawa main ke lapangan bisa. Masih bisa. Tergantung di perawatan teman-teman juga nanti. Iya masih bisa. Nah, jadi di video kali ini saya dan Mas Joko akan berbagi tips nih buat teman-teman pemula khususnya mas ya. Iya. Untuk mencari settingan murai dari nol. Iya betul. Jadi settingan murai dari nol ketika dari bahan atau dari trotol. Trotol pas. Trotol. Itu nanti gimana, jadi teman-teman simak video ini sampai habis biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita ke pembahasan mas. Untuk setting murai dari nol itu biasanya gimana mas? Dari baru dapat, dari belum ada setting sama sekali sampai bisa dibawa ke lapangan. Nah, Itu tergantung dari burungnya bang. Kalau burungnya ibaratnya tipikal burung yang enak, seperti tipikal burung yang enggak ibaratnya bandel lah ya, settingnya nggak ribet, itu enak itu bang. Kayak model dari settingan jangkrik, lari ke pengeparan, pengembunan, penjemuran, itu kalau udah dia enak normal, apalagi ketemu sama yang dewasa, dia nyambut materi itu lebih enak. Mau di setting tinggi juga enak itu bang. Kalau dari nol itu ya, kalau dari nol yang ketemu setting rendah, dia udah ketahuan. Dia diem, nggak banyak gerak. Kalau dia kedengar suara yang musuh atau dia lebih tua lagi, dia ibarat banyak gerak dikit tuh nggak bisa itu bang. Oke. Nggak bisa itu. Nah, mas, untuk menyeting murai mas dari nol mas, dari EF-nya dulu mas ya. Nah, biasanya berapa mas? Biasanya kalau saya mengukur burung bang, kalau dia burungnya dari bandel, nggak apa-apa dari jangkriknya 5, harian 5, sore 5, pagi 5 itu nggak masalah bang. Itu nggak masalah, ditambah lagi Hongkong juga nggak masalah. Cuman Hongkong khususnya kalau saya pribadi buat lomba, nggak buat harian saya. Kalau harian pakai kroto sama jangkrik aja. Nah, kalau udah ketemu lomba, ketemu setting, ibaratnya lomba udah ketemu, kita setting udah enak, baru kita mainnya Hongkong aja. Gitu. Nah, mungkin kan teman-teman nih masih bingung mas cara mencari setting mas ya. Dimulai dari harian mas, itu kita kasih jangkrik misal 55 mas ya. 55 terus sampai ke hari lomba, dari Senin ke hari Minggu itu 5 lagi 5 sore. Terus di hari Minggunya eksekusi lapangannya itu biasanya jangkriknya dinaikin atau gimana mas? Kalau emang burungnya dia rendah ya terpaksa ya di hariannya ya settingannya rendah. Kalau dia burungan settingannya harian tinggi nggak masalah itu bang. Dinaikin nggak masalah, cuman
di jejaknya di sesimu 3 pakai Hongkong. Biasa kalau pribadi saya pakai Hongkong karena untuk mendongkrak dia mental sama birahi hijaunya biar enak dia. Kalau burung biasanya Mas berapa sesi sebelum naik itu dicolok? 3 sesi. 3 sesi Nah, 3 sesi itu kan kalau cup itu kan 1 sesi 10 menit. Jadi kalau 3 sesi kan lumayan Mas, kayak durasi kan 30 menit. Ya. Jadi Hongkong juga kecerna di dalam perut. Kalau dia pakai 2 sesi masih belum. Biasanya saya pakai 3 sesi jadi 30 menit gitu. Ketemu-temunya yang 40 menit lah. Namanya kan penilaian belum selesai itu. Kalau khusus di cup, kalau untuk di lakbaran biasanya saya pakai 4 sesi. Kalau lakbaran kan biasanya 7 menit gitu. Jadi kalau 3 menit sebelum dia digantang memang si ulat Hongkong tadi udah dicerna sama dia. Udah cerna, udah pasti kecerna 3 sesi itu. Udah kecerna sama Hongkong dia. Kalau mepet nanti takutnya ulat Hongkongnya belum Kecerna dia, ngeganjel dia. Terus langkah selanjutnya apa lagi biasanya Mas? Langkah selanjutnya ya paling kalau emang burung itu udah kena settingan seperti kayak tadi, ya langkah selanjutnya habis lomba ya wajib dimandikan. Karena kalau dia dimandikan malam itu buat netralin suhu dia di badan dia kan panas, settingan Hongkong itu kan panas. Jadi biar kedepannya itu intinya biar stabil terus. Biasanya kalau Mas Joko nih habis lomba di hari Minggu kan, pulang dari lomba itu langsung dimandiin Mas? Paling saya biasanya pakai waktu jam 8 malam mandinya. Kalau emang dia dosisnya pakai Hongkongnya lebih banyak, ibaratnya Hongkong dalam lomba itu dia mencapai 10 ke atas, itu wajib saya mandikan pakai es batu. Biar suhu badan, cuman jangan terlalu dingin Bang, biar es lihat aja, ketika pasti dia sejuk udah pakai es batu aja itu. Normal itu pasti Bang, gak bakal yang lain, ibaratnya kedepannya pasti stabil. Kalau dia dengan settingannya yang ketemunya Hongkongnya dikit nggak masalah, mandi malam aja gitu. Nah, ciri-ciri murai itu Mas, sudah ketemu settingan, misalnya dari harian 55 Mas ya. Eksekusi lapangan udah yang disampaikan Mas Joko tadi, dicolok ulat Hongkong 3. Tapi pas digantang itu dirahi sama emosi yang belum stabil, penanganan selanjutnya apalagi biasanya Mas? Ya kita olah lagi Bang, ibaratnya ketahuan nanti kalau emang dia penanganannya dia dari pengurangan jangkrik, dari stabilnya ibaratnya dia galak ya kan, itu wajib diturunin. Biasa jangkriknya 7 atau Hongkongnya 2, wajib kita turunin. Biasanya itu turunin ibaratnya 2 ekor jadi 5, Hongkongnya pakai 1. Cuman biasanya saya pakai Hongkong yang putih Bang. Hongkong yang putih saya biasanya. Emang ada bedanya sama Hongkong yang coklat? Kalau Hongkong coklat itu ibaratnya pencernanya dia keras dia Bang. Kalau yang putih kan lembut. Gitu. Jadi ini contoh-contoh burung yang akan dilepas, dijual maksud saya. Jadi dijual bukan berarti jelek Mas ya? Bukan berarti jelek. Tinggal perawatan penjemuran dan pengeparan aja ini Bang. Ya. Dan juga harus wajib mandi. Oke. Aja. Ini lagi pada dijemur sore. Jadi tinggal dikondisiin di rumah nih, tinggal dirawat, disetting ulang. Insya Allah nih bisa dibawa lagi ke lapangan. Nah, jadi sekarang kita bahas masalah mandi dan jemur dan umbar, Mas. Iya. Gimana itu, Mas? Biasanya kalau saya ngeliat burung itu kalau dia ibaratnya kalau dia dari segi apa dulu nih, mandi apa ngumbar dia? Mandi dulu. Biasanya kalau dia dari mandi, kadang tipikal burung itu kan kadang ada yang susah juga dimandiin Bang ya. Ada yang dia masukin keramba langsung nyemplung, langsung ibaratnya berendam, dan juga ada yang masuk keramba dia loncat-loncat. Itu malah enakan kita bawa enjoy aja Bang. Oke. Enjoynya dalam segi halnya itu
kadang kan manusia kan ada yang kesel sih, oh ini kan harus itu kan kita bawa enjek, kita semprot halus dari burung tuh, jangan semprot ibaratnya jangan semprot yang tajam, ke semprot yang halus saja. Nanti kalau dia udah duduk udah tinggalin, pasti dia nyemplung. Intinya jangan dipaksain sama kehendak kita sendiri, kacau. Itu, bertahap juga Mas? Bertahap, kalau mandi itu juga nggak bisa sembarangan. Biasanya kalau Mas Joko itu ngelatih dia mandi itu di keramba berapa lama? Biasanya dilihat dari burung, biasanya kalau pemula itu ya lama sih Bang. Seenggaknya setengah jam harus kita dudukin. Kadang kalau ada yang burung dekat sama kita mau mandi enak, kadang ada yang burung jauh dari kita baru dia mau nyemplung gitu, makanya kita harus sabar dalam sigal mandi juga. Begitu juga dalam sigal pengeparan. Kalau pengeparan itu biasanya juga saya juga masuk nih, kalau udah burung udah susah atau udah masuk nyemplung setengah terus terbang lagi setengah, mending kita pelan-pelan gusahnya, jangan kita emosi atau kita buru-buru. Karena kalau kita udah bawa emosi atau buru-buru dalam pengeparan itu burung itu bakal akibat fatal ya Bang, stres. Seminggu dia pasti nggak bakal bunyi dia. Ibaratnya stres, kaget dia itu, kaget lah intinya. Jadi perlahan juga itu. Perlahan-lahan juga ngepar juga. Penjemuran juga biasanya juga kita ngeliat dari burung, ada yang burung ibaratnya dilihat dari seginya burung, ada yang baru dijemur 5 menit nampar, kita paksain terus itu bakal jelek juga. Nah kalau ada burung di baratnya dijemur dia anteng, ya lanjutkan gitu. Jadi jangan dipaksakan. Nah di sini kan ada contoh mungkin Mas. Ciri-ciri burung yang udah nggak kuat dijemur tuh gimana Mas? Ya kayak seperti kayak gini nih, ini nggak kuat jemur. Yang ini Mas? Ini nggak kuat jemur, ini nggak kuat jemur juga. Jadi ini udah minta diangkat lah. Udah minta diangkat itu Bang. Ya udah loncat-loncat, terus mulutnya juga mangap. Udah mangap. Dia udah merasa nggak nyaman. Kalau merasa nyaman yang ini nyaman. Dia masih anteng. Anteng dia. Mau jemur sejam juga anteng dia. Nah jadi ini adalah contoh-contoh burung yang mau dijual ini. Ini burung yang mau dijual Bang. Contohnya intinya bukan burung rusak atau burung jelek. Tergantung perawatannya aja. Oke lanjut lagi Mas ke settingan tadi Mas. Terus langkah selanjutnya apa lagi Mas? Ketika tadi kan setelah pulang dari lomba nih. Iya. Misalkan burung itu pas diganteng belum maksimal nih dengan settingan jangkrik 5 pagi 5 sore, eksekusi lapangan itu di Hongkong 3. Nah langkah selanjutnya Pak gimana? Langkah selanjutnya kita lihat yang tadi kita lombaan itu Bang ya. Kalau ibaratnya dia masih digantang masih ngejeruji atau masih galak, terpaksa kita pakai langkah selanjutnya wajib mandi malam. Wajib mandi malam dan juga settingan harus kita turunkan. Tidak boleh dijejok tinggi lagi, kita nolin lagi. Jadi biar kita standar 0, ibaratnya jangkrik 2 terus seminggu. Nah minggu keduanya baru kita naikin 1 lagi 3, dari Senin sampai ke Kamis 3. Bentar, Mas. Di jangkrik 2 itu di hari Minggunya kita tes lomba lagi atau gimana Mas? Biasanya jangan tes lomba dulu. Jadi kita main tuh per setengah bulan sekali. Kalau burung untuk main tuh per setengah bulan sekali. Jadi kalau burung untuk per setengah bulan sekali tuh kedepannya tuh burung itu bakal stabil terus. Nggak mungkin dia ibaratnya oper birahi atau dia nakal atau gimana. Makanya kita selalu pakai per setengah bulan sekali kalau dia lomba. Nah Mas Joko. Ya. Jadi untuk burung yang baru cari settingan itu tadi ya. Dalam 1 minggu tuh mandinya bagusnya berapa kali? Kalau burung baru nyari settingan tuh mandinya tuh wajib itu seminggu 2 kali. Tergantung. Hari apa biasanya Mas? Biasanya saya pakai hari Selasa sama Sabtu. Selasa sama Sabtu. Tapi yang pulang lomba mandi tadi itu juga wajib Mas ya? Wajib itu diwajibin. Kalau habis burung pulang lomba itu wajib mandi malam biar netral. Dan kalau burung udah dapat settingan tuh mandi itu wajib seminggu 3 kali.
Oke. Di rolling aja. Hari ini mandi, besok enggak, besok mandi, besok enggak gitu aja. Oh, oke. Biar stabil, diatur seperti gitu, pasti burung konsisten kok. Tapi kalau untuk yang cari settingan tadi dalam 1 minggu itu wajib 2 kali. 2 kali. Biasanya mandinya pagi atau malam lagi? Biasanya saya kalau mau lomba nyari settingan itu mandinya, kalau ibaratnya lombanya sore, saya mandi kitaran jam 2 bang. Jam 2 siang? Jam 2 siang. Oke. Jadi dia kan cuaca panas, dimandikan seger. Nah udah seger kan dikerodong, enak dapat birahinya lagi dia. Gitu. Untuk umbar, Mas? Untuk umbar itu biasanya kalau saya burung pemula itu umbar itu biasanya nggak perlu banyak sih bang. Soalnya kan pemula sih, kita pengen tahu settingan. Paling umbar itu syarat aja, seminggu bisa 2 kali juga nggak apa-apa. Cuman kalau dapat settingan ya harus cari tenaga lagi. Jadi ketemu settingan ya kita naikin lagi umbarannya. Ibaratnya hari ini umbar, besok enggak. Nih, karena kadang ada juga yang burung yang hariannya diumbar ada, seperti saya juga harian diumbar ada gitu. Cuman diumbarnya nggak digusa, biar terbang sendiri, biar dia rileks sendiri gitu. Tergantung di settingan dan kemauan burung gitu. Iya benar, tergantung dari kemauan burungnya aja. Jadi inti kita tidak boleh memaksakan. Mas, Ya, ciri-ciri burung yang nggak bisa disetting tinggi itu gimana? ya seperti ini bang. Nah, Dia dilihat dari apanya, Mas? dari gerak tubuh ekornya dia ngayun. Oke. Ngayun gimana maksudnya? Ngayun gini, nih. Naiknya pelan dia, agak ngiut gitu. Tuh. Nah, ini nggak bisa setting tinggi. Nah, sama ini mau di atas. Nih. Ini. Ya, tuh dari ekor itu ngayun ke atas tuh. Nah, tinggal bisa di setting tinggi. Itu alasannya kenapa, Mas? Ya, dia menunjukkan dia birahi. Oh, oke. Nah, Berarti settingannya harus rendah, Mas? harus rendah. Minimal berapa jangkriknya, Mas? Minimal ya paling tinggi itu 3. Oke. Itu paling tinggi itu 3. Oh, birahi. Sedangkan ini kan cowboy ini. Mau setting tinggi juga nggak masalah. Tuh, jadi ini pelajaran juga nih buat teman-teman pemula khususnya. Kalau yang ekornya ngayun, Mas ya, Iya. ngayunnya pelan, Mas ya. Nah, ngayunnya naiknya pelan tuh dan terbangnya lepok gitu. Oke, jadi nggak bisa di setting tinggi. Nggak bisa setting tinggi tuh. Tuh. Nah, Tapi kalau yang anteng-anteng kayak gini contohnya, Mas. nah, contohnya kayak bordan, kayak ini. Nah itu juga nggak bisa setting tinggi tuh. Oh, yang ini juga nggak bisa, Mas? Nggak bisa itu. Oke. Oke, mungkin itu saja, Mas ya. Ya itu aja. Jadi apa yang disampaikan Mas Joko tadi itu adalah menurut pengalaman pribadi Mas Joko, Mas ya. Betul pengalaman pribadi saya selama di Lampung megang ya seperti kerawatan saya. Oke. Jadi kalau menurut teman-teman bermanfaat silakan untuk diikuti, Mas ya. Ya mudah-mudahan cocok atau jodoh lah. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu hobi. Bye. Bye. Kasih.